Shalom saudara, kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendalaman Alkitab. Kita masuk dalam pelajaran hermeneutika, yaitu episode yang keempat. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sucikan hati pikiran kami. Tuhan, terangilah hati pikiran kami, supaya kami boleh menangkap pelajaran ini dengan baik, dengan sederhana, dan kami boleh melakukannya, dan boleh Tuhan menjalankannya, mengajari orang lain dan belajar sendiri sesuai dengan apa yang Tuhan mau, supaya kami boleh menangkap maksud, dan kami boleh Tuhan menjadi orang yang bijaksana dan berhikmat, sehingga kami boleh menyampaikan ajaran Tuhan, yaitu tentang firman Allah, kitab suci dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami yang belajar. Juga Tuhan, jika ada masalah, persoalan, tantangan, pergumulan di dalam hal kesehatan juga Tuhan tolong sembuhkan dan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita masuk di dalam episode yang keempat, yaitu hermeneutika, prinsip dan langkah-langkah penafsiran. Episode keempat itu lebih menerangkan tentang, yaitu bagaimana kita melihat latar belakang tulisan itu, baik dari sejarahnya, dari orangnya, latar belakang orangnya, budayanya, kebiasaannya, dan sebagainya, termasuk tata bahasa, gramatika, dan lain sebagainya. Kita lihat terlebih dahulu. Pertama, untuk kita bisa menafsirkan dengan baik, yaitu perhatikan konteksnya. Kalau konteksnya itu, kalau kita bicara berarti kita ambil satu ayat, itu tidak bisa hanya satu ayat, kemudian kita menafsirkan menurut pandangan kita dengan ayat tersebut. Karena ayat tersebut punya hubungan, yaitu punya hubungan dan gandengan dengan yang lainnya. Bahkan punya konteksnya. Konteksnya apa? Yaitu kalau kita lihat itu perikopnya. Perikopnya apa? Konteksnya apa? Tentang hal apa yang dibicarakan? Nah, itu kita tidak bisa cuma melihat satu ayat, tetapi konteks dan perikopnya. Satu perikop itu artinya satu kisah. Contoh tentang Yesus mengubah air jadi anggur. Nah, itu ketika Yesus diundang sampai kemudian air menjadi anggur, dan itu menunjukkan bahwa Tuhan itu saat itu dia menyatakan sebagai Tuhan, yaitu Yesus Kristus itu sebagai Tuhan, dengan menunjukkan mujizat pertamanya. Sehingga murid-murid menjadi percaya dan banyak orang boleh melihat kebenaran itu sendiri. Kita tidak bisa cuma bicara bahwa cuma air jadi anggur saja tanpa melibatkan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa bicara tentang mujizat saja tanpa kita bicara tentang pernyataan Tuhan sendiri dan bagaimana kisah itu sendiri. Untuk apa mujizat itu dan bagaimana terjadinya dan apa budayanya saat itu dan apa penulis latar belakang dari kisah itu sendiri, yaitu pernikahan dan tentu ada Ibu Yesus, ada pelayan-pelayan dan sebagainya. Setelah itu kita melihat konteks dalam keseluruhan kitab, yaitu kitabnya itu. Kalau kita bicara tentang perjanjian baru, apakah ayat yang kita baca dan perikop yang kita baca itu sesuai dengan ajaran secara keseluruhan dari keseluruhan kitab itu? Jikalau ada yang bertentangan, berarti kita harus meneliti lebih lanjut apa maksudnya. Karena tidak mungkin ada bertentangan. Mungkin juga yang disebutkan bahwa yang lama itu sudah digenapi. Sehingga kemudian Yesus memberikan hal yang untuk penggenapan untuk selanjutnya. Contoh, saudara, yaitu ketika dikatakan bahwa dituliskan kasihilah sesamamu, bencilah musuhmu. Itu perjanjian lama. Namun kemudian Yesus telah menggenapi dan berkata bahwa kita harus mengasihi sesama dan mengasihi musuh-musuh kita juga. Nah, itu berarti penyempurnaan, penggenapan. Ketika Yesus datang ke dunia, itulah nyata kasih Allah. Kasih karunia Allah dinyatakan di muka bumi. Yaitu bahwa kebenaran Sang Kristus sendiri itu turun untuk memberikan pengampunan berdasarkan kasih karunia. Sehingga dinyatakan yaitu tentang kasih itu sendiri.
Sehingga pelajarannya tentang bencilah itu telah digenapi dan diganti oleh Yesus, yaitu sebagai korban penebus dosa itu, sehingga dia mengajarkan untuk mengasihi sesamanya. Demikian kita juga mesti melihat konteks dalam keseluruhan perjanjian, yaitu perjanjian lama, perjanjian baru, semuanya konteks dalam keseluruhan isi Alkitab itu sendiri. Tadi yang sudah saya jelaskan, supaya jangan sampai saudara ayat itu tidak sesuai dengan konteks dan perikopnya, lari sendiri, atau sudah lihat perikopnya tetapi kita menafsirkannya tidak sesuai dengan ajaran Yesus, bahkan keluar dari ajaran Yesus, berarti kita salah menafsirkannya. Mungkin kita mengambil perjanjian lama, tetapi yang telah digenapi, kemudian kita tidak melihat perjanjian baru, penggenapan Yesus Kristus, sehingga akhirnya kita menghidupkan apa yang sudah digenapi oleh Yesus. Contohnya, bahwa Yesus adalah korban yang sempurna, sehingga orang sudah tidak memberi korban lagi. Kemudian kita membaca perjanjian lama, bahwa siapa yang berdosa harus memberikan korban penebus dosa atau salah. Dan akhirnya kemudian kita menghidupkan kembali. Contoh-contoh juga adalah sunat. Bahwa sunat perjanjian lama itu keturunan Abraham. Tetapi di zaman Yesus, waktu Yesus memang seorang Israel harus seperti itu. Namun setelah itu jelas dikatakan, yaitu sunat hati. Dan bangsa yang telah menjadi percaya harus dalam keadaan seperti sebelum dia dipanggil Tuhan. Yaitu kalau belum bersunat, dia tidak perlu bersunat lagi. Nah, ada pelajaran kemudian kita disuruh perjanjian lama lagi, kita masuk perjanjian lama lagi. Saudara, itu akhirnya kita rancu, yaitu kita menafsirkan, akhirnya kita salah. Oleh sebab itu kita perlu belajar hermeneutika dengan baik. Dan ada mentor yang mengajarkan dengan baik. Kita lihat selanjutnya. Contoh Yesus menafsirkan perjanjian lama sesuai konteks. Matius 13 ayat 14. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Yesus mengambil perjanjian lama untuk memberitahu pada saat itu juga bahwa bangsa itu saat itu menolak Yesus, melihat mujizat, mendengar ajaran, melihat kemuliaan Allah, namun mereka tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar dengan baik, mereka tidak bisa mengerti dengan hatinya, karena memang saudara sudah ditulis di dalam kitab Yesaya 400 tahun lebih sebelum Yesus, bahwa bangsa itu hatinya telah menebal, sehingga mereka tidak bisa berbalik. Kalau mereka berbalik, maka Tuhan akan menyembuhkan, memulihkan mereka. Bahkan mereka menyalibkan Yesus Kristus. Bahwa ayat ini memang sudah digenapi. Bahwa mereka akan menolak Mesias itu. Bahkan menyalibkan. Kita lihat selanjutnya. 2. Pelajari maksud dan tujuan penulis. Kita harus tahu apa maksud dan tujuan penulis itu. Contoh. Kisah 1 ayat 1 ditulis oleh dokter atau tabib Lukas kepada seorang pejabat tinggi, yaitu dikatakan Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Jadi saat itu memang banyak orang menyusun, sehingga mulai terjadilah kebingungan mungkin saudara. Sehingga Lukas, yaitu tabib dokter Lukas ini terpanggil untuk menyusunnya. Sehingga ayat kedua, seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Tuhan. 3. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Jadi kita melihat panggilan Dr. Lukas atau
tabib Lukas ini untuk memberikan satu pandangan kisah yang sebenarnya dan secara teratur. Dan itu adalah hal kebenaran. Disusun sedemikian rupa. Karena mungkin Theophilus dia cuma dapat berita dari A tentang sepenggal. Sepenggal ini, sepenggal itu, sepenggal ini, sepenggal itu. Namun tidak terurut atau tidak diatur. Sehingga akhirnya menjadi satu kebingungan bagi yang membacanya. Maka kita melihat itu Lukas, yaitu seorang dokter, saat itu seorang intelektual, dia juga seorang murid Yesus, menyusunnya dengan teliti dan mengumpulkan, menyusunnya, meneliti dengan saksi-saksi mata yang saat itu ada. Sehingga kalau kita melihat itu, pelajari maksud dan tujuan penulis. Ternyata tujuan penulis itu bahwa kitab itu disusun dengan benar, teliti, dan juga telah diselidiki dan secara teratur disajikan kepada seorang pejabat tinggi. Bagaimana kalau kita memberikan info kepada seorang pejabat kalau tidak benar dan tidak teratur, tidak teliti, tidak di penelitian dulu, tidak diselidiki, tentunya tidak benar. Oleh sebab itu, Lukas itu menuliskan sehingga hari ini kita tahu bahwa kitab Lukas itu adalah luar biasa sekali. Apa yang dituliskan adalah kebenaran. Karena itu ditujukan kepada pejabat tinggi. Dan kita boleh mendengar, membaca, dan melihatnya, saudara, dan itu tidak bertentangan dengan Injil yang lainnya. Dan bahkan saling melengkapi. Sehingga di sini kita tahu, oh maksudnya penulis itu dan siapa penulis itu, kepada siapa, apakah kitab ini perlu kita ragukan? Ternyata tidak. Apakah kitab ini tidak teratur? Teratur. Apakah kitab disusun secara sembarangan? Tidak. Telah disusun dengan baik dan teratur. Apakah tidak diselidiki? Diselidiki. Apakah tidak ada saksi-saksi? Ada saat itu saksi-saksi. Dan kitab itu ditujukan kepada siapa? Kepada pejabat tinggi saat itu, sebagai sejarah atau sebagai sesuatu bukti kebenaran itu sendiri. Itulah, kita tidak perlu ragu-ragu lagi dengan Injil, termasuk di dalamnya Injil Lukas itu sendiri, bahwa Yesus itu benar, lahir dan mati dan bangkit, naik ke surga, dan dia akan datang kedua kali menjemput kita dan akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan penebusan dosa itu benar. Dan Yesus datangnya dari Tuhan, betul, dari Allah. Dan dia bukan lahir karena hubungan manusia, namun memang dia adalah nubuatan dari surga. Dikatakan malaikat Gabriel datang kepada Maria. Itu ditulis dalam kitab Lukas. Bahkan ketika lahir di Bethlehem pun dituliskan bahwa saat itu di Efrata itu ada para gembala, didatangi malaikat dan mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Tuhan di kota Daud. Itu menunjukkan kisah yang tepat, bagaimana kemudian ada pencobaan. Kemudian kalau kita melihat bagaimana Yohanes, yaitu Nabi Yohanes Pembaptis yang saat itu sangat disegani, karena dia juga anak dari seorang tokoh, yaitu imam besar Zakaria. Kemudian Yohanes Pembaptis ini pun berkata menunjuk Yesus, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Dan dia berkata juga, aku membaptis engkau dengan air, tetapi dia akan membaptis engkau dengan api dan Roh Kudus. Bahkan dia katakan, aku membuka tali kasutnya pun tidak layak. Saudara, dari sini kita melihat siapakah saudara Yesus itu. Sehingga kita hari ini tidak boleh lagi, saudara, menyebut lagi, oh Yesus itu begini, begini. Saudara tidak tahu. Ya karena Lukas itu mungkin tidak tahu. Mungkin Lukas itu nulisnya tidak teratur. Berarti saudara tidak membaca secara kitab, keseluruhan kitab dan perikop dan buku kitabnya itu sendiri. Oleh sebab itu perlu kalau kita memetik satu ayat, kita mesti melihat perikop dan kita melihat dari awal. Sehingga jangan sampai sekarang ini ada para pendeta, mungkin pelayan Tuhan, yang kemudian berkata Yesus bukan Tuhan. Ada yang berkata Yesus tidak mati, saudara. Padahal dia mengambil satu ayat yang di dalam kitab atau Injil yang sama.
Namun karena dia tidak melihat latar belakang, maksud dan tujuan penulis, bagaimana penyusunannya. Kita lihat yang selanjutnya. Pelajari latar belakang kitab dan perikop. Contoh latar belakang dan geografi. Lukas 5 ayat 1. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Diterangkan bahwa Yesus itu di geografinya di pantai Danau Genesaret. Danau Genesaret itu juga adalah Danau Galilea. Nah, kalau saudara tidak membaca ini, akhirnya saudara membuat danau sendiri. Genesaret itu di pinggirnya Danau Galilea, bisa rancu ndak karuan. Ada yang menuliskan Genesaret, ada yang menuliskan Tiberias, ada yang menuliskan tentang Galilea, danau itu sendiri. Ada kota Tiberias juga ada. Tetapi saudara, kalau kita bicara Galilea, itu danau. Termasuk Genesaret. Tetapi juga disebut orang-orang yang sekitar daerah situ, disebut juga orang-orang Galilea. Sehingga ketika Yesus naik ke surga, maka para murid itu menatap ke langit dan Yesus kemudian menghilang di awan itu. Para malaikat itu ada di samping mereka berkata, "Mengapa engkau menatap ke atas, hai orang Galilea?" Saudara, itu menunjukkan dia bukan di daerah Yerusalem tetapi daerah Galilea. Galilea itu artinya yaitu Israel sebelah utara. Sedangkan Yerusalem itu ibu kota dan di bawahnya itu Israel selatan. Yang utara itu subur, yang selatan itu padang gurun. Nah, itu sudah ditulis oleh para nabi, termasuk Tuhan bicara bahwa akan memberikan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Kata madu itu berarti saudara banyak tanaman, itu utara. Susu itu berarti saudara melihat bahwa di selatan itu banyak padang-padang gurun, namun banyak ternak-ternak di sana. Itulah disebut menghasilkan susu. Kita lihat dulu Kisah Rasul 9 ayat 38. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segera datang ke tempat kami." Ini jelas dikatakan bahwa Lida itu dekat dengan Yope. Sehingga saudara, kita bisa melihat geografisnya dengan baik, sehingga kita melihat perjalanan mereka itu bagaimana, sehingga kita bisa mengukur waktunya, saudara, sehingga kita melihat bagaimana latar belakang daripada kitab itu atau kejadian itu. Bahkan kalau kita melihat itu, saudara, lebih lanjut lagi, yaitu kita lihat poin selanjutnya. Contoh latar belakang sejarah. Sejarahnya apa? Lukas pasal 2 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan satu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Ini ditulis oleh Dr. Lukas. Tabib Lukas kepada tadi Theophilus. Theophilus itu adalah pengganti raja atau wali negeri. Kalau kita lihat dulu zamannya Tuhan Yesus itu ada Herodes dan Pilatus. Maka kemudian setelah Pilatus itu meninggal dan Herodes kemudian juga terganti, maka Theophilus, saudara, itu muncul tokoh-tokoh negarawan, tokoh-tokoh besar, termasuk salah satunya Theophilus. Sehingga ketika Lukas menuliskan ini kepada Theophilus, pasti itu sesuai dengan sejarah. Karena Theophilus itu orang negarawan. Nggak mungkin dia dapat cerita yang salah. Sehingga dikatakan pada waktu itu Kaisar Agustus mengadakan yaitu pendaftaran pertama. Kalau di tempat lain mungkin saudara kita tidak membaca. Karena tulisan ini ditulis kepada negarawan. Berdasarkan sejarah yang ada. Sehingga kita kalau membaca Injil itu, saudara tidak bisa satu kitab Injil Lukas saja. Kita juga harus membaca Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena itu juga untuk melengkapi pandangan kita. Karena di dalam Lukas dituliskan ada satu bentuk sejarah kepada kaisarnya. Saat itu siapa dan apa yang terjadi saat itu. Dan siapa saksinya? Saksinya Theophilus. Saksinya juga orang-orang pembesar-pembesar yang menerima kitab itu.
Dan mereka tidak mengatakan salah. Bahkan kitab itu disimpan sehingga 200 tahun kemudian banyak para raja-raja bertobat. Bahkan sebelum 200 kemudian, 100 tahun kemudian, itu raja-raja dari Romawi yang kemudian membentuk sendiri Armenian, itu menjadi kerajaan Kristen pertama, yaitu yang membentang dari daerah Syria, Turki, sampai ke Asia Tengah. Itu. Kenapa? Karena dia seorang raja. Dan dia membaca apa yang ditulis Lukas, ditulis juga kepada Theophilus, dan dia negarawan juga. Dia tahu. Dan tentunya di sini dia juga melihat dari penulis-penulis yang lain. Berdasarkan saudara apa yang terjadi. Sehingga dari situlah kita melihat dan kita perlu membaca, meneliti, dan tidak boleh bertentangan satu dengan yang lainnya. Perlunya kita belajar hermeneutika ini. Lukas 3 ayat 1 dan 2. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Dikasih tahu, Kaisar tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius. Kalau Kaisar Tiberius ini saudara tahu, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria, di padang gurun. Ini saudara lihat ini. Begitu teliti sekali. Satu itu yang menjadi pemerintahan kerajaan, saat itu ada Tiberius. Ketika Pilatus, ketika Herodes itu sebagai wali negeri atau gubernur di Galilea. Sedangkan Pilatus itu wali negeri atau raja atau gubernur, raja kecil di Yerusalem dan sekitarnya. Masih ada raja ini, dan ini, dan ini, dan ini, saudara lihat terus. Dan pada satu diterangkan juga bahwa pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, yaitu Hanas dan kemudian Kayafas meneruskannya, datanglah firman Allah kepada Yohanes. Yohanes itu siapa? Yaitu Yohanes Pembaptis. Siapa dia? Anak Sakaria. Siapa Sakaria itu? Itu imam besar sebelum Hanas. Dan itu firman datang kepada Yohanes Pembaptis di padang gurun. Jadi kalau kita melihat ini sangat teliti sekali. Sehingga saudara jangan sampai saudara goncang. Jangan sampai kita mengambil ayat dan kita menafsirkannya salah menurut pandangan kita sendiri. Karena ini sudah ditulis dan diteliti, diperhatikan dengan baik. Kita lihat terus selanjutnya. Contoh Matius, Markus, dan Lukas menafsirkan, membandingkan ayat dengan ayat lainnya. Sebagaimana tadi saya sudah terangkan. Contohnya Matius 24 ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Markus 13 ayat 14 menuliskan, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat yang tidak sepatutnya. Jadi di sini kita melihat sama semuanya, hanya cuma penguraiannya, pandangannya sedikit saudara untuk menyampaikannya. Dan tidak sepatutnya itu berarti juga berarti orang itu yang jahat berdiri di tempat yang suci, yang tidak tepat. Lukas 21:20, apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, berarti saudara lihat itu. Tentara berarti orang yang bukan orang rohani, bukan seorang yang dikatakan orang Yahudi, bukan ahli Taurat. Akhirnya mereka masuk di bait Allah. Nah inilah akhirnya kemudian sampai bait Allah itu dihancurkan. Kalau kita saudara bawahnya, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Kalau Markus mengatakan para pembaca hendaklah memperhatikannya, sama. Kalau di sini Lukas, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Itu kalau kita lihat ada dua garis, dua titik, itu berarti ada dua suku kata atau dua huruf, dua arti yang kabur sehingga tidak bisa ditulis, walaupun kemungkinan penafsirannya tahu, tetapi tidak tetap ditulis seperti itu. Dan yang kabur tetap
disimpan sebagai arsip. Itu menunjukkan Alkitab itu walaupun ada tulisannya, saudara, sedikit kabur yang tidak bisa dipastikan, tetap tidak ditulis. Sehingga kitab Wahyu menuliskan yang terakhir, seorang pun tidak boleh menambah dan mengurangi isi Alkitab itu. Siapa menambah akan kena kutukan tak bertambah. Siapa mengurangi, semua berkat-berkat akan dikurangi. Jadi jelas, saudara, jangan takut dengan pandangan orang lain bahwa Alkitab, Injil itu dipalsukan, ditambah, dikurangi. Itu mereka yang tidak belajar hermeneutika, mereka yang tidak mengerti, tidak meneliti dengan baik. Bahkan mungkin juga ada seorang yang Kristen yang karena tidak mengerti, tidak membaca dengan teliti, tidak belajar hermeneutika, akhirnya juga berbicara yang sedikit berbeda. Contoh Matius 24 ayat 16. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Kalau kita lihat Markus, maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Contoh dalam kitab Lukas 21:21. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Apa yang beda, saudara? Pasal 24 ayat 17 Matius. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Markus 13 ayat 15. Orang yang sedang di peranginan di atas rumahnya, janganlah ia turun dan masuk untuk mengambil sesuatu dari rumahnya. Hanya untuk menunjukkan turun dan masuk. Kalau yang satu dikatakan turun untuk mengambil. Kalau mengambil, kalau nggak masuk, nggak mungkin, saudara. Jadi disinilah ada yang saling melengkapi. Sesuatu dari rumahnya. Kalau kita lihat selanjutnya di dalam kitab Lukas, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Itu 24 ayat 18 ya. Matius 24 ayat 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Markus 13:11. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Lukas menuliskan, dan orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan, jangan masuk lagi ke dalam kota. Ketika Yerusalem dikepung, dan yang mati ratusan ribu orang karena mereka dikepung kelaparan. Saat itu para murid, orang-orang Kristen yang membaca kitab Matius, Markus, Lukas ini, mereka tahu mereka harus keluar dari Yerusalem dan mereka mengungsi. Yang sudah dalam rumah, yaitu mereka sudah tidak sempat ngambil barang lagi, harus melarikan diri ke pegunungan. Karena saat itu tentara-tentara Romawi menghancurkannya. Dan ternyata waktu dihancurkan ratusan ribu orang meninggal. Tidak ada satupun orang Kristen yang mati saat itu. Kenapa? Karena mereka percaya dengan firman ini, yaitu ayat ini. Dan kemudian mereka ada di pegunungan. Dan saat itu kemudian ditentukan juga oleh pemerintah Romawi bahwa orang Yahudi tidak boleh lagi masuk di kota Yerusalem. Apa yang Tuhan ngomong, apa yang firman sudah ada dituliskan, saudara, itu ya dan amin. Luar biasa kebenarannya. Kita lihat terus. Mempelajari, ya, untuk hermeneutika menafsirkan ini harus juga mempelajari bahasa asli Alkitabnya. Supaya kita belajar bahasa aslinya, apa artinya, bentuk waktunya, ya, bentuk kata-kata kerjanya, saudara. Dan juga mungkin kita akan melihat gramatikanya. Kita harus lihat itu semuanya. Yaitu kita harus, kalau dalam perjanjian baru ditulis di dalam bahasa Yunani Koine. Sehingga saat itu, di zamannya Tuhan Yesus itu, pemerintah Romawi setelah menggantikan Yunani jadi kawin campur, setelah Yunani Alexander the Great menguasai, kemudian tanpa ada peperangan, mereka cuma kecil-kecil saja, ya biasa perebutan kekuasaan kecil, tapi bukan peperangan besar. Akhirnya Romawi yang merupakan satu negara kesatuan, dia menguasainya. Tapi bahasa yang dipakai adalah bahasa Yunani. Sehingga Yesus waktu disalibkan itu ada tulisannya bahasa Yunani. Inri itu berasal dari kata Yesus, Nasarene,
rek Yahudi. Nah, ini sama saudara. Makanya itu dipakailah bahasa Yunani. Nah, bagaimana dengan perjanjian lama? Perjanjian lama sebelum Alexander the Great masuk, sebelum menguasai semuanya, itu sudah ditulis di dalam mereka memakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Itu perjanjian lama. Sebagian ayat memakai bahasa Aram. Yesus itu bisa berbahasa Aram, bisa bahasa Ibrani, bisa bahasa Yunani. Saat itu memang seperti itu. Bahasa Aram itu bahasa daerah. Bahasa Yunani itu, bahasa Ibrani itu anggap bahasa nasional. Kemudian bahasa Yunani itu internasional. Makanya saudara kita melihat bagaimana yang namanya Simon disebut juga Kefas. Apa itu Kefas saudara? Bahasa apa itu? Simon, saudara tahu bahasa apa itu? Petrus. Nah, saudara kan tahu berarti Kefas itu kita ambil bahasa Aram. Simon itu bahasa Ibrani. Dan Petrus itu artinya bahasa Yunani. Sehingga Yesus sudah memberi Simon, hari ini namamu bukan lagi adalah Petrus. Saudara diberi nama seperti Abram, diberi nama Abraham. Jadi saudara jangan dibingungkan, oh kita harus belajar bahasa Aram, semua mengerti. Perjanjian baru kita harus belajar bahasa Aram, bahasa Ibrani. Salah saudara. Kita harus belajar bahasa Ibrani untuk perjanjian lama, perjanjian baru bahasa Yunani. Dan sedikit bahasa Aram hanya untuk seperti talitakum. Mama saudara, itu bahasanya apa itu? Matabita, bahasa apa itu? Nah saudara, kalau Eser, itu bahasa apa? Nah, itu katakan bahasa Ibrani. Yang ini bahasa apa? Aram. Harus hati-hati untuk melihat seperti itu. Kita lihat terus. Jadi mesti membedakan. Saudara, nggak usah semua kita pakai bahasa Aram. Itu hanya keluar sekali-sekali saja. Tetapi yang paling pasti itu, saudara, bahasa Yunani dan Ibrani. Sehingga kalau kita melihat di mana bahasa Ibrani kemudian menuliskan Yesus, yaitu Allah itu, yang kalau kita lihat itu Yahweh atau Yehova. Kemudian perjalanan waktu, mereka memakai namanya, saudara, sudah berbeda. Kenapa? Karena mereka takut memanggil nama Yahweh atau Yehova. Sehingga kemudian nama itu, saudara, mereka pakai nama itu. Nama itu kemudian dia sebut lagi, saudara. Nah, itu diterjemahkan bahasa Yunani, saudara. Sehingga kita nggak perlu takut. Dan Yunani menyebutkan dia siapa? Tuhan. Jangan sampai, saudara, oh ini Yunani ngomong Tuhan karena itu gini. Karena mereka itu tidak melihat semuanya. Contoh kalau kita hari ini, kita berbahasa Indonesia. Umpama kita bilang bahasa Indonesianya itu satu, mama. Maka bahasa Inggrisnya itu one, saudara. Nggak mungkin kita ngomong satu itu bahasa Inggrisnya, saudara, double, gitu kan nggak mungkin. Sehingga, saudara, kita tidak boleh lagi salah. Contoh penafsiran dari bahasa asli, termasuk budaya. Saudara mesti tahu budayanya bagaimana. Dan firman itu adalah Allah, Yohanes 1 ayat 1c. Ini perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani, yaitu saudara banyak, dan Allah itu, dan itu kai. Allah itu theos, bahasa Yunaninya. Adalah itu n. Itu o. Firman itu logos. Nah, itu harus ada cara tulisannya. Sehingga saudara bacanya, dan Allah adalah firman itu. Kenapa itu tidak ditulis di depannya kata kaideos o n logos, tetapi ditulis kaideos n o ho logos ho, ya, bukan o itu ho. Ho itu menunjukkan itu atau sesuatu. Nah, kenapa? Karena itu memang sudah penempatannya. Penempatan kata sandang tertentu, yaitu o yang garis koma atas itu, saudara bisa sebut ho. Pada kata logos, ya agak panjang sedikit. Dan bukan pada kata theos, menunjukkan bahwa Allah,
Theos itu dan firman Logos itu adalah dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Nah, ini sedikit saudara, nanti kita akan ada juga pelajaran Yunani. Nanti di dalam pendalaman Alkitab secara sederhana untuk menolong orang-orang secara umum. Kalau saudara ingin untuk lebih meningkat, saudara akan harus masuk sekolah tinggi teologi. Karena apa yang saya berikan pelajaran di media ini hanya untuk sederhana, secara simpel, ya singkat, walaupun padat, namun itu hanya cuman kita supaya jangan sampai saudara kita jauh menyimpang. Namun supaya ada ketertarikan, supaya kita mengerti bahwa Alkitab semua itu tersusun rapi semuanya. Termasuk saudara mengambillah sekolah teologi tempat lain. Kalau di tempat kita ada sekolah teologi, kalau saudara mengikuti pelajaran ini dengan baik, saudara bisa memberikan bukti-bukti. Kalau saudara mengikuti, saudara bisa memberikan kepada rektor STT kami, sehingga itu saudara bisa dikurangi masa kuliahnya, asal ada bukti-bukti jelas. Oke saudara, sampai di sini kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih atas kebaikan Tuhan. Sucikan hati pikiran kami semuanya untuk menerima dengan baik ajaran firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.